Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat Jenny Cookies. Ini semacam kue semprit yang laku banget di Hong Kong ya teman-teman. Ini kalau mau beli di Hong Kong tuh harus ngantri gitu. Dan kebetulan aku punya Jenny Cookies yang asli. Jadi di sini saya sudah coba rasa Jenny Cookies yang asli. Ternyata setelah saya coba berkali-kali ya, akhirnya saya bisa juga nemuin resep yang menurut aku rasanya udah hampir mirip banget. Enakan mana? Ini. Enakan yang ini? Enakan yang ini, nak. Enakan yang ini. Sebelum mulai, saya ingin kasih tahu dulu ada berita gembira untuk kalian semua. Sekarang sudah terbit buku resep saya yang kedua. Ini adalah tentang kue-kue, roti, dan juga bolu ya teman-teman. Ini yang saya masukin di sini ada 60 resep. Semuanya berisi resep-resep yang benar-benar enak, sudah teruji ya teman-teman. Dan memang benar-benar layak juga untuk dijual. Kalaupun kalian bikin itu mudah-mudahan anti gagal ya teman-teman. Dan di sini juga saya ada kasih beberapa tips-tips serta step by stepnya apabila kue itu memang terlihat sulit. Buku ini sudah bisa kalian dapatkan di Gramedia terdekat atau kalian bisa beli melalui WhatsApp. Itu nanti akan ada diskon sebesar 10%. Promo ini berlaku sampai tanggal 20 Januari ya teman-teman. Dan untuk yang belum tahu, buku pertama saya ini adalah buku pertama saya tentang kue kering. Berisi 47 resep kue kering yang benar-benar layak dijual, laris manis di pasaran, enak banget, anti gagal. Untuk yang belum punya, kalian bisa dapatkan buku-buku saya di Gramedia terdekat atau melalui Shopee saya atau melalui WhatsApp yang saya akan tulis di box deskripsi. Sekarang kita lanjut ke video ya. Kita perlu 60 gram tepung terigu protein sedang, 60 gram tepung sagu atau tapioka, kemudian 40 gram tepung maizena, dan juga kita perlu susu bubuk. Untuk susu bubuk di sini saya pakai 20 gram. Semuanya kita saring dulu ya. Di sini saya ada 100 gram mentega yang saya tambahkan dengan 1 gram garam dan 40 gram gula halus. Apabila kalian menggunakan margarin, garamnya di skip saja ya. Kita akan mixer sampai menjadi creamy, tidak lama, hanya sekitar 1 menit saja dengan kecepatan tinggi. Setelah mentega terlihat creamy dan berwarna sedikit lebih pucat, kita sisihkan. Kita akan tambahkan dengan telur. Telur yang dipakai di sini adalah telur utuh ya teman-teman. Kita pakai hanya sekitar 30 gram. Kalau kalian mau pakai 1 telur utuh, kalian bikin 2 resep ya. Ini saya nggak timbang-timbang sih, asal aja sekitar saya bagi 2 itu telurnya ya. Kita akan mixer kembali hanya sampai tercampur dengan rata saja. Dan sekarang kita akan tambahkan dengan tepung-tepung yang tadi sudah kita siapkan. Untuk penambahannya ini kita pakai spatula ya teman-teman untuk pencampurannya. Kita bagi menjadi beberapa tahap, bisa 2 atau 3 tahap. Lalu kita aduk dengan spatula seperti ini sampai semua terigu tercampur dengan rata. Apabila kalian menggunakan margarin, kalian wajib menambahkan vanilla powder atau vanilla ekstrak agar rasanya, wanginya lebih keluar. Menurut saya, di kue aslinya mereka kayaknya pakai mentega ele ya teman-teman, karena wanginya tuh khas sekali. Cuman karena saya nggak punya, jadi saya pakai AMF dan Korman Patisi. Masing-masing saya bagi 2, jadi 50%, 50%. Hasilnya menurut saya wangi susunya keluar, tapi memang tidak semewah wanginya ele ya. Bagian terpenting di sini kalian wajib memperhatikan konsistensi akhir. Jadi adonan ini tidak boleh terlalu keras tapi juga jangan terlalu lembek. Kalian pastikan saja sudah tidak menempel lagi di spatula itu ya. Dan kalau dipegang dia masih utuh gitu. Maksudnya gimana ya? Nggak nempel di tangan, enggak.
Sekarang adonan ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, kalian lihat ini nggak lengket ya teman-teman, adonannya seperti ini. Walaupun kelihatannya keras, tapi ini nggak keras. Ini gampang banget di pipingnya, nggak bakal bikin sakit. Dan untuk sepuit di sini saya pakai SN7092 atau ini ada 8 bintang ya kalau nggak salah. Kita pakai double piping bag, jadi piping bag 1 kita masukin sepuitnya, piping bag yang 1 kita masukin adonan, dua-duanya kita bolongin ujungnya, kita bolongin seperti ini, lalu kita masukin ini ke dalam sepuitnya ya teman-teman. Pastikan tangan kalian bersih, jangan sampai masih berminyak ya, nanti pipingnya susah kalau tangannya berminyak. Di sini saya akan tes melebar. Saya mau lihat apakah ini adonannya akan melebar secara banyak atau enggak ya. Tapi di sini setelah saya tes hasilnya dia tetap bagus ya. Jadi sekarang kita sudah bisa langsung saja cetak kuenya. Untuk mencetak kue ini saya harus jujur, kalian perlu banyak latihan. Dengan semakin sering kalian bikin, maka hasilnya akan semakin bagus. Karena kalau yang saya tahu, mereka bikin itu pasti pakai mesin ya teman-teman. Nah, ini kunci utamanya harus tegak lurus. Pegang sepuitnya ya teman-teman, jangan miring-miring. Kita tegak lurus lalu kita miringkan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan sambil dihitung. Di sini saya hitung kurang lebih sekitar 5-6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya hitung seperti itu. Langsung saja kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Api atas dan bawah 130 derajat selama 40 menit. Setelah 20 menit kita balik, kita putar loyangnya agar matangnya rata ya. Cara panggang memegang peranan penting untuk hasil atau tekstur dari kue ini. Jadi wajib dipanggang di suhu rendah tetapi bukan yang terlalu rendah ya teman-teman. Jadi nanti ketika cookiesnya sudah matang, ketika kita belah, ujungnya dia luarnya itu berwarna coklat tetapi di tengahnya dia masih berwarna putih. Dan ketika kita gigit itu dia kres gitu, teksturnya itu kres rasanya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini hasil yang pertama kali saya bikin, jadi warnanya masih keputihan ya. Ada beberapa yang coklat, ada beberapa yang putih. Kalian perhatikan ini hasil dari aslinya itu yang warnanya sedikit lebih coklat. Punya saya sedikit lebih putih. Jadi saya sudah bikin lagi yang warnanya sudah sama seperti yang ini. Rasanya benar-benar enak teman-teman. Ketika digigit bunyinya kres. Wangi susunya terasa banget. Ini wajib kalian bikin. Bikinnya gampang banget. Rasanya enaknya kebangetan. Kalau kalian mikirin monde enak mana? Enak ini jauh. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang mau beli buku, jangan lupa kalian bisa baca box deskripsi, hubungi WhatsApp saya, maka nanti kalian akan mendapatkan diskon 10% dan mendapatkan hadiah kuas untuk bikin cakwe. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.